Kami dari tim advokat pengacara komunitas Kobamora Jakarta, setelah kami mendengar dari Direktur PT Krisrama terhadap sejumlah hal yang terkait dengan masalah tanah HGU yang dimiliki oleh PT Krisrama. Kami melihat tindakan yang dilakukan oleh advokat atau pengacara dari yang mengatasnamakan advokat atau pengacara Aman Aliansi Masyarakat Hukum Adat Indonesia terhadap masalah tanah Pinanganghale dengan melakukan beberapa hal yang menurut kami adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dengan menggerakkan sekelompok orang yang mengatasnamakan mereka memiliki hak. Ya, mereka sebagai masyarakat hukum adat di daerah itu. Tapi ternyata setelah kita menelusuri dan mencermati, membaca dan sejumlah hal yang terhadap kepemilikan atas tanah yang dimaksud adalah tanah HGU atas nama PT Krisrama, di mana lokasi tanah tersebut yang secara terus-menerus dikuasai oleh PT Diak dan kemudian dialihkan ke PT Krisrama. Karena itu menurut hemat kami dan itu sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka perbuatan-perbuatannya tersebut telah dengan sengaja melakukan penyerobotan tanah di Pinanganghale dan menggerakkan orang lain ya untuk menguasai tanah tersebut dengan membongkar plang dan segala macam ya pohon. Karena itu kami telah melaporkan ke Polda NTT dari PT Krisrama ini, yaitu tentang penyerobotan tanah yang memang diatur di dalam undang-undang ya, dan kemudian penyebaran informasi yang sesat pada masyarakat. Telah kita laporkan itu, yaitu saudara John Bala ya, sebagai seorang advokat yang menggerakkan masyarakat setempat untuk melakukan penyerobotan tanah Pinanganghale. Itu saudara Antonius Yohanes Bala, kemudian juga saudara Antonius Tony, saudara Leonardus Leo, dan kemudian saudara Ignatius Nasi. Itu kita telah melaporkan. Lalu kemudian nanti ada pengembangan dalam laporan tersebut. Ada beberapa pihak yang mungkin terkait dalam masalah penyerobotan ini atau menyuruh melakukan, turut serta melakukan, ya, atau memang sebagai pelaku. Nanti dalam pengembangan kasus ya yang telah kita laporkan tersebut. Tapi intinya bahwa PT Krisrama ini telah menguasai lahan itu ya secara berturut-turut mulai dari tahun 1912 yang pertama kali yang dibeli oleh PT Diak, lalu kemudian dialihkan kepada PT Krisrama gitu. Jadi orang yang menguasai secara berturut-turut, ya, menguasai merawat ini, maka bagi siapapun, ya, siapapun dia yang mencoba untuk melakukan perlawanan mereka untuk menguasai ini, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang harus, apalagi ini dilakukan oleh sejumlah pengacara yang mengatasnamakan advokat Aman gitulah ya. Sebetulnya mereka harus mengetahui bahwa di atas tanah lokasi itu ada HGU. Itu bukan tanah yang tidak bertuan, HGU. Nah, proses untuk melakukan atau mendapatkan hak guna usaha itu kepada pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional itu tentunya memenuhi persyaratan-persyaratan
memenuhi segala macam syarat yang memang harus dibutuhkan. Nah, gereja yang mengajukan ini itu mempunyai syarat-syarat membayar pajak, ya segala macam semua itu diatur oleh undang-undang, dan mereka menyelesaikan itu semua, memenuhi persyaratan itu, makanya diberikan hak HGU. Pemerintah di dalam memberikan hak guna usaha itu tentu banyak pertimbangan. Ini diperuntukkan untuk apa? Nah, tentunya ini diperuntukkan untuk kepentingan umat kalau diajukan oleh gereja. Maka negara memberikan hak guna usaha itu. Jadi tidak semata-mata itu begitu karena diajukan langsung diserahkan, diterbitkan sertifikatnya. Tidak, itu banyak pertimbangan pemerintah. Pada dasar umat itu adalah kepentingan rakyat. Jadi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Pak pengacara bahwa itu adalah tanah rakyat. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan ini, mengatasnamakan bahwa ini adalah tanah rakyat. Itu tidak benar, ya, tidak benar. Tanah itu dikuasai sejak tahun 1912. Siapa yang memprovokasi itu, tentu itu bertentangan dengan hukum, itu melawan hukum, itu merusak tatanan dalam pengurusan masalah tanah. Ya. Harus sadar bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini, penyerobotan ini yang menggerakkan itu semua, itu termasuk sesuatu yang terencana secara sistematis. Ya. Sebetulnya kita harus sebagai seorang advokat, sebagai orang yang mengerti hukum, kita harus memberikan pendidikan hukum yang benar kepada masyarakat. Bahwa itu adalah hak adalah hak Krisma, yang juga untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat dan diatur. Tanah yang seluas sekitar 1.325 hektar sudah dibagikan sekitar 1.000 hektar kepada masyarakat melalui pemerintah negara. Kabupaten Sika ini mengatur. Kita harus mengakui bahwa itu diatur oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang mengatur itu. Ya, ini sisa 325, malah mau dicaprok lagi. Berarti itu. Itu kita sebagai pengacara mengerti hukum, kita tidak memberikan pendidikan hukum yang benar kepada masyarakat. Itu provokator. Tindakan yang demikian itulah yang harus berhadapan dengan hukum. Maka mereka yang terlibat di sini yang kita laporkan ini akan berhadapan dengan hukum. Hal tersebut yang kita sudah laporkan di Polda Kupang, ya ini laporan dan sudah memberikan keterangan saksi. Nanti akan ditambah ini. Kemudian perkara yang kita minta supaya ditindaklanjuti dan bila perlu mereka ini harus berhadapan dengan hukum, harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kira itu.